Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 15 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 13 ayat 14-16 berbunyi demikian. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga ke Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Kerinduan yang suci dan mulia. Hari ini kita ada dan bagaimana adanya saudara sekalian, karena ada rangkaian perjalanan telah kita lewati dalam anugerah penyertaan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam rentan perjalanan hidup kita di luar misi kudus Allah. Seberapa sering kita merenungkan bahwa berbagai peristiwa yang kita alami sesungguhnya merupakan rangkaian karya Allah yang menyatakan kuasa-Nya dalam kita. Dalam khotbahnya di rumah ibadat, di sinagoge, Paulus memaparkan rangkaian besar karya Allah dalam perjalanan hidup umat manusia. Paulus saat itu berada di Pisidia Antioquia dan hari itu adalah hari Sabat. Tak heran bila saat itu Paulus berada di sinagoge. Sinagoge memang merupakan tempat pertemuan bagi orang-orang Yahudi perantauan untuk mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Caranya adalah dengan beribadah dan mempelajari hukum-hukum perjanjian lama. Namun di sana juga hadir orang-orang non-Yahudi yang takut akan Allah. Khotbah Paulus berpusat pada Allah dan kedaulatannya dalam sejarah keselamatan manusia. Dalam pemaparan sejarah itu Paulus mencatat peristiwa penting yang harus diingat. Pemilihan Patriark Abraham, Ishak dan Yakub. Kelepasan umat Allah yang adalah keturunan para patriark dari Mesir, masa pengembaraan di padang gurun, kemenangan umat atas Kanaan, masa kepemimpinan hakim-hakim, masa kerajaan dan titik perjalanan sejarah adalah Yesus. Allah memang pernah berjanji bahwa Ia akan membangkitkan juru selamat bagi Israel. Dialah Yesus. Pemaparan sejarah ini memperlihatkan bahwa Allah punya rencana bagi manusia dan itu nyata jelas dalam sejarah. Yesus adalah titik pusat sejarah dan sebagaimana kita ada di dalam Yesus, kita pun ada dalam aliran rencana agung Allah. Inilah yang dijelaskan Rasul Paulus kepada umat Yahudi dan non-Yahudi yang hadir dalam ibadat di sinagoge pada waktu itu. Kita melihat bahwa menggunakan waktu sebaik mungkin. Paulus yang disilahkan untuk membacakan dan menyampaikan khotbahnya, pengajarannya setelah pembacaan Taurat. Paulus begitu bersemangat walau dalam suratnya yang ditulis beberapa saat kemudian kepada orang-orang Antioquia di Pisidia, Ikonium, Listra dan Debre yang dikenal dengan surat Galatia. Di dalam surat Paulus itu ia mengatakan bahwa kamu tahu aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ditulisnya dalam Galatia pasal 4 ayat 13. Jadi dari pernyataan ini kita tahu ketika Paulus tiba di Galatia pada waktu itu sesungguhnya dia sedang sakit, walau tak disebutkan sakit apa. Namun dalam sakitnya Paulus menggunakan waktu sebaik mungkin. Ia tak ingin manja dengan keadaan dirinya. Asal saja banyak orang yang mendengar Injil keselamatan. Ia terus berpetualang walau dalam kondisi lemah. Ia begitu bersemangat menjelaskan karya Allah sejak zaman nenek moyang mereka. Hingga saat ini mereka telah mengenal Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, betapa mengagumkan karya Allah dalam hidup tiap-tiap kita. Allah lah yang melakukannya bagi kita. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya perbuatan kasih-Nya kepada kita.
Besar anugerahnya kepada kita yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena karya kita, bukan karena kita lebih baik, tetapi karena Roh Kudus yang telah bekerja dalam hidup kita, meyakinkan kita dan membuka hati kita untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, jika kita menyadari, mengalami dan menghidupi kasih Allah, pastilah kita rindu membagikannya kepada orang lain, agar mereka juga mengalami damai sejahtera Kristus. Namun seringkali panggilan kita sebagai umat kudus Tuhan, kita gagal menyaksikan Tuhan dalam hidup kita oleh karena perkataan, perbuatan hingga tingkah laku kita tidak selaras dengan firman Tuhan yang kita kenal. Saudara sekalian, Paulus telah mengalami semuanya. Karena itu selama hidupnya ia berpetualang demi Injil dikenal semua orang. Sebab Paulus yang telah berubah, yang dulu merupakan musuh Allah, kini menjadi pelayan Allah yang setia. Dan karena ia telah menikmati keselamatan itu, maka kerinduan yang suci dan sasaran hidup yang mulia adalah memberi kesaksian tentang kasih Allah bagi semua orang. Saudara-saudaraku, sudahkah kita memiliki kerinduan yang suci ini? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab pagi ini kami telah merenungkan firman-Mu dan membacanya bersama-sama. Kami diingatkan bahwa sungguh besar kasih Tuhan pada kami yang telah menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan terus membimbing kami sampai pada kesudahannya. Kami bersyukur bahwa meskipun kami ada di tengah-tengah dunia ini, tapi sesungguhnya Roh-Mu yang tetap berjalan bersama dengan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, dalam kami menikmati keselamatan anugerah-Mu ini, berilah kami kerinduan yang suci di dalam batin kami, supaya kami juga terus memberitakan, menyampaikan kepada dunia ini, siapakah Engkau Tuhan. Supaya kami menyaksikan Injil-Mu, agar semakin banyak orang yang menerima anugerah keselamatan daripada-Mu dan hidup bagi-Mu memuliakan Dikau. Ya Bapa di sorga, segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Engkau yang memahami kehidupan mereka. Jika mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka, ya Bapa, tolonglah dan ulurkan tangan-Mu, supaya mereka juga dapat menikmati jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ajarlah mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada-Mu, ya Bapa. Dan tuntunlah kami sepanjang hari ini, bersama keluarga kami, bersama jemaat Tuhan, bersama saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan ini. Dalam Kristus Tuhan kami berseru, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.